Semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Setelah kita menjalankan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk dalam rangka untuk saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Saling berpesan-pesanlah untuk menetapi kebenaran dan saling berpesan-pesanlah untuk bisa menetapi yang namanya kesabaran. Dan semoga kita yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan keutamaan sebagai seorang yang dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Terlebih tatkala kita berada di masjid yang mulia ini, yang tidak ada yang menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat yang mulia ini kecuali karena memang keterpautan hati kita untuk senantiasa cinta dengan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini kelak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, hari yang tiada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillih yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan, kata Nabi, yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan teduhan hari yang tiada naungan, hari yang tiada teduhan kecuali naungan dan teduhannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan 7 golongan itu, salah satunya wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut dengan rumah Allah, dengan masjid dari masjid-masjid Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surga adalah negeri kemuliaan, negeri kekal abadi, negeri yang menjadi dambaan setiap orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak jamaah sekalian, surga ini manakala orang memasukinya, maka disitulah keberuntungan yang sebenar-benarnya. Tapi manakala orang tatkala dia meninggal dunia dan dia tidak masuk ke dalam surga, maka disitulah kerugian yang sebenar-benarnya kerugian. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada 2 orang, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi an umi ahli dunya min ahli nar. Orang yang pertama, orang yang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia, namun dia termasuk penduduk neraka. Fayusbagu finnari sabagatan, maka orang ini dicelupkan ke dalam neraka 1 kali celupan saja.
Kemudian diangkat. Allah bertanya kepada dia, "Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat?" Wahai anak Adam, pernahkah kau merasakan kebaikan walau hanya sesaat? Wa hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walau hanya sesaat? Ini orang paling nikmat hidupnya tatkala di dunia. Tapi tatkala dicelupkan ke dalam neraka, satu kali celupan saja dia langsung mengatakan, "Wallahi la ya Rabbi." Demi Allah, aku tak pernah merasakan kenikmatan walau hanya sesaat. Padahal hidupnya paling enak tatkala di dunia itu. Orang yang kedua dipanggil. Orang yang kedua ini bi asyaddin nasi bu'san fid dunya. Orang yang paling sengsara hidupnya tatkala di dunia. Allah panggil dia. Kemudian dicelupkan ke dalam surga satu kali celupan saja. Allah angkat, kemudian Allah tanya kepada dia, "Ya bani Adam, hal ra'aita min bu'sin qat?" Wahai anak Adam, pernahkah kau merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat? Orang ini mengatakan, "Wallahi la ya Rabb." Demi Allah, aku tak pernah merasakan kesengsaraan walau hanya sesaat. Padahal orang ini tatkala di dunia hidupnya paling sengsara. Tapi tatkala dicelupkan ke dalam surga baru satu kali celupan, langsung dia tak pernah merasakan yang namanya kesengsaraan. Allahu Akbar. Inilah surga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Surga yang merupakan darul karamah, negeri kemuliaan, yang tak akan ada lagi kesedihan setelah itu. Namun jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jalan menuju surga itu sangatlah berat dan sulit. Makanya butuh pengorbanan, butuh usaha dan upaya, butuh amalan agar kita bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan itu. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan surga, Allah panggil malaikat Jibril, kemudian diperintahkan malaikat Jibril melihat surga beserta kenikmatan yang ada di dalamnya. Datanglah malaikat Jibril melihat surga yang luar biasa nikmat di dalamnya. Kemudian dia datang menghadap kepada Allah. Jibril berkata, "Wahai Tuhanku, pasti hambamu sangat menginginkan surga ini. Sungguh dia nikmat yang tiada tara, nikmat yang tidak ada bandingannya. Seluruh hambamu pasti menginginkan surga ini." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya menciptakan ada di samping, di sisi, di kiri kanan yang mengitari surga itu ada penghalang-penghalangnya, ada rintangan-rintangan yang harus dilewati. Allah perintahkan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kembali kau ke surga, lihat di surga itu apa." Maka datang lagi malaikat Jibril melihat surga yang sekarang sudah banyak rintangan-rintangan di samping-sampingnya surga itu. Kemudian Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril mengatakan, "Wahai Tuhanku, siapakah yang akan bisa memasuki surga itu?" Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, menunjukkan berat memang jalan untuk menuju surga. Namun dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan jalan itu dimudahkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya umat Islam, umat yang beriman, mereka pasti akan masuk surga.
Namun orang beriman yang masuk surga ada tiga golongan. Yang pertama, mereka yang masuk surga setelah disiksa di dalam neraka karena dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia perlu menyucikan dosanya di dalam neraka, namun tidak dikekalkan karena dia punya iman, maka setelah disiksa dia masuk ke dalam surga. Ini golongan pertama. Golongan kedua, mereka yang ditimbang amalannya, kebaikan dan keburukannya, dihisab oleh Allah. Setelah itu ternyata kebaikannya lebih berat, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dihisab namun tidak diazab. Ini golongan yang kedua. Dan ada golongan yang ketiga, ini yang paling mulianya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka masuk surga bighairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa azab, langsung masuk surga. Ini luar biasa tingkatan yang ketiga ini. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam ini, jamaah sekalian. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan mereka ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. Hadisnya cukup panjang, namun di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Dan di akhirnya Rasulullah sebut mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan sebuah kisah yang beliau pernah alami. Beliau mengatakan, uridat alayyal umam, telah dipampangkan kepadaku umat-umat. Umat Islam, umat yang terakhir. Berarti yang diperlihatkan kepada Nabi ini adalah sebelum umat Islam. Umat Islam, Pak, umat yang terakhir, umat yang ke-70. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian umat Islam yang menyempurnakan 70 umat, kalian yang paling mulianya dan kalian yang paling utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menceritakan telah diperlihatkan kepadaku umat-umat yang sangat banyak. Dalam sebagian riwayat ini peristiwa dalam Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah angkat beliau ke atas langit. Maka tatkala diperlihatkan umat-umat yang sangat banyak ini, faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahat, aku pun melihat seorang nabi, bersamanya ada pengikutnya hanya 3 sampai 9 orang. Nabi pengikutnya cuma 3 sampai 9 orang, kata Nabi. Wan nabiyya wa ma'ahur rajulu war rajulan, dan ada juga, kata Nabi, seorang nabi yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan bahkan ada seorang nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ini. Ini Nabi mengabarkan kejadian seperti ini. Nabi ini kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir. Dan sebelum beliau sangat banyak Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala itu. Ada yang disebutkan ceritanya dalam Quran, ada yang juga tidak. Jumlah Nabi sangat banyak.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi lihat, mereka Nabi Allah, tapi pengikutnya tidak seberapa. Ada yang pengikutnya antara 3 sampai 9 orang, ada yang pengikutnya cuma 1 atau 2 orang, ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut. Kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut. Sebab kalau kebenaran diukur dengan banyaknya pengikut, niscaya Nabi dan Rasul yang membawa umatnya ini, yang tidak seberapa ini salah. Tapi tidak mungkin Nabi dan Rasul itu salah. Karena apa jamaah sekalian? Memang hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya bisa mengajak, Nabi hanya bisa berdakwah, tapi yang bisa memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Nabi Nuh alaihi salam, Pak, berdakwah selama 950 tahun. Berapa? 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam. Tapi pengikutnya cuman yang berada di dalam kapal. Pengikutnya Nabi Nuh selama 950 tahun berdakwah, pengikutnya cuman yang ada di dalam kapal. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang apa lagi Nabi dan Rasul ini dalam hal berdakwah, dalam hal menyampaikan dakwahnya kepada umat, mengajak supaya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi hidayah sekali lagi di tangan Allah. Maka kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut. Sebab di dalam Quran justru Allah Subhanahu wa ta'ala memuji jumlah yang sedikit. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah hambaku yang bersyukur. Kalau sedikit berarti banyak yang kufur. Sedikit yang bersyukur berarti banyak yang ingkar terhadap nikmat Allah itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa ma aktsaruhum, tidaklah banyak dari mereka kecuali mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya sedikit yang beriman, banyak yang musyrik, banyak yang menyekutukan Allah. Ini jamaah sekalian. Dan lihat, ketika Allah menyebutkan jumlah yang banyak, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebenaran tidaklah diukur dengan banyaknya pengikut. Kalau hari ini kebenaran itu tidaklah diukur dengan banyaknya viewersnya, banyaknya subscribernya, banyaknya pengikutnya, bukan. Tapi kebenaran dilihat apakah dia berada di atas tuntunan agama yang benar, di atas keimanan, di atas keislaman, di atas tuntunan Quran dan Sunnah, ataukah tidak. Itulah ukuran kebenaran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya, itrufi ali sawadun azim. Maka tiba-tiba diperlihatkan kepadaku suatu hitam yang sangat besar. Fazonantu annahum ummati. Aku pun menyangka mereka ini adalah umatku. Faqila li hada Musa wa qaumuh. Tapi ternyata dikatakan kepadaku, itu adalah Musa dan para pengikutnya. Jadi jumlah yang banyak itu adalah Nabi Musa beserta pengikutnya dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Menunjukkan banyak pengikutnya Nabi Musa. Fanadhartu, lalu aku melihat lagi, fa idza sawadun azim, maka tiba-tiba ada kumpulan manusia yang sangat banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Faqila li
lalu dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, itulah umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adab. Dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang banyak itu adalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. 70.000, Pak. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa melalui proses hisab, langsung masuk surga. Langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Dan jumlahnya 70.000. Ini jumlah yang sedikit atau banyak ini, Pak? Hah? Sedikit atau banyak? Kenapa sedikit? 70.000 banyak. Tapi kalau mau dibandingkan dengan jumlah umat Islam, miliaran mungkin sekarang ini. Dan ini bukan hanya terbatas pada umat yang sekarang ini, atau umat Islam yang hidup pada hari ini. Yang sudah meninggal bagaimana? Kan sudah lama ini. Dari semenjak Rasulullah diutus, sudah 15 abad yang lalu sampai sekarang ini. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam dari awal sampai akhir, 70.000 sedikit. Tapi subhanallah, ternyata Pak, Nabi minta tambah. Dalam sebagian riwayat, Nabi minta tambah kepada Allah supaya umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ditambah lagi. Maka ditambah oleh Allah, setiap 1.000 ada tambahan 70.000. Setiap 1.000 ada tambahan 70.000. Berarti 70.000 kali 70. Sekitar 4.900.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berapa? 4.900.000 orang. Kalau berdasarkan riwayat yang sahih tadi, ditambah lagi 4.900.000. Ini banyak. Tapi kalau mau dibandingkan dengan keadaan umat Islam yang banyak juga ini masih sedikit. Dan ternyata jamaah sekalian, disebutkan dalam riwayat Allah tambah lagi. Allah tambah lagi. Dan disebutkan Allah menciduknya dengan 3 kali cidukan, dengan 3 kali genggaman dari Allah Subhanahu wa taala. Diambil lagi 3 kali genggaman. Nah, kalau ini sudah tidak ditahu jumlahnya berapa. Tentunya sangat banyak, sangat banyak. Dan mereka yang hidup di zaman ini, umat Islam yang hidup di zaman ini, tidak menutup kemungkinan pun akan mendapatkan keutamaan ini. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengabarkan ini, thumma nahadha, Nabi pun bangkit, Pak. Fadakhala manzilah, Nabi masuk rumahnya. Fakhadan nasu fi ulaik, ini sahabat. Jadi Nabi bercerita tadi di hadapan para sahabat, banyak sahabat yang hadir. Ketika Nabi masuk rumah, para sahabat ribut mereka. Kenapa ribut? Memperbincangkan orang-orang tadi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini orang-orang yang mulia ini, luar biasa ini. Nah kita kalau masuk surga saja alhamdulillah, walaupun harus melewati proses hisab. Nah ini mereka tanpa dihisab, tidak perlu repot-repot mereka dihisab, langsung masuk surga. Nah proses hisab itu, Pak, bukan waktu yang sebentar. Disebutkan dalam hadis, orang miskin masuk surga lebih dahulu daripada orang kaya. Perbandingannya cuma setengah hari. Tapi bukan setengah hari di dunia, setengah hari di akhirat. Kalau 1 hari di akhirat bagaikan 1000 tahun. Berarti kalau setengah harinya bagaikan 500 tahun. Orang miskin masuk surga sebelum orang kaya masuk surga, perbandingannya 500 tahun. Kenapa? Orang kaya terlalu banyak, hartanya harus dihisap.
Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Dihitung itu detail dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang miskin lebih dulu masuk surga. Jadi lama proses ini. Nah, mereka yang dimuliakan oleh Allah ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka para sahabat ribut mereka, memperbincangkan siapa mereka ini, siapa mereka ini. Maka mereka pun memprediksikan, faqala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan, fala'allahumul ladina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka itu para sahabatnya Rasulullah. Sahabatnya Rasulullah kayaknya itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini menunjukkan keutamaan mereka yang bersahabat dengan Nabi. Tidak bisa dibandingkan keutamaannya dengan orang yang datang berikutnya. Nabi pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kau celah sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Andaikan salah seorang dari kalian berinfak dengan emas segunung Uhud, emas dengan satu gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyaingi infak satu mudnya sahabat. Satu mud itu segini atau setengah mudnya. Jadi Pak, kalau kita hari ini berinfak satu gunung emas Uhud, siapa yang hari ini berinfak sebanyak itu? Belum bisa menyaingi setengah mudnya sahabat kalau berinfak. Kenapa? Keutamaan menjadi sahabat Nabi, mulia mereka. Maka para sahabat memprediksikan, ini kayaknya sahabatnya Rasulullah ini, karena tidak ada yang lebih mulia daripada sahabat Rasulullah. Generasi terbaik mereka ini. Wa qala ba'duhum, ada yang memprediksikan dengan prediksi yang lain, fala'allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Barangkali mereka ini orang yang terlahir dalam keadaan Islam, sama sekali tidak pernah berbuat kesyirikan. Nah, ini keutamaan seorang yang tumbuh di dalam agama Islam, tidak pernah berbuat kekafiran dan kemusyrikan. Mereka orang-orang yang utama juga. Wadakaru asya, dan disebutkan yang lainnya. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh, maka Rasulullah pun keluar. Ditunggu sahabat memang tadi. Sahabat ingin tanya, siapa mereka ini ya Rasul? Fa akhbaruh, mereka pun beritahukan kepada Rasul. Mereka pengen tahu siapa orang-orangnya. Maka Rasulullah menyebutkan. Nabi tidak sebutkan nama-namanya, karena kalau disebutkan namanya ya terlalu banyak kan. Tapi Nabi sebutkan sifatnya saja. Nah, sifat inilah Pak, yang hendaknya kalau kita pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kumpulkan sifat-sifat ini. Apa kata Nabi? 4 sifatnya kata Rasulullah. Humul ladina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat. Yang pertama kata Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ini yang pertama. Wala yaqtawun, mereka yang tidak minta dikai. Wala yatatayyarun, mereka yang tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb dan Tuhan mereka. 4 sifat. Lihat yang pertama, humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Tidak minta diruqyah, perhatikan, tidak minta diruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu membacakan ayat-ayat Allah untuk pengobatan, untuk mengobati orang. Kesurupankah dia, atau kena apakah dia, kena penyakit, bisa diobati dengan ruqyah. Kata Nabi SAW, la ba'sa birraqa ma lam yakun syirkan. Tidak masalah ruqyah itu selama tidak ada jampi-jampi kesyirikannya. Jadi meruqyah itu boleh. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, boleh tidak saya meruqyah orang? Kata Rasulullah, man istata'a ayyam fa'a akhahu falyaf'al. Siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, lakukan. Nabi suruh meruqyah, tidak masalah.
Demikian pula orang yang diruqyah boleh. Yang masalah, yang jadi masalah minta diruqyah. Nah, ini yang masalah. Walaupun ulama mengatakan boleh-boleh saja minta diruqyah itu, tetapi tidak masuk keutamaan hadits ini. Tidak haram hukumnya. Minta diruqyah boleh, tetapi tidak masuk dalam 70.000 mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Loh, kenapa begitu Ustaz? Ulama mengatakan ini dari sisi ketawakalan dan penyandaran penuh kepada Allah. Dari sisi itu saja. Sekali lagi, meruqyah boleh, diruqyah boleh, minta diruqyah bukan tidak boleh. Boleh, tetapi apa? Mengurangi ketawakalan kepada Allah dan tidak masuk dan tidak mendapatkan keutamaan ini. Ini kan bukan amalan sembarangan, bukan amalan kecil ini, amalan besar. Makanya yang didapatkan juga besar, bukan cuma surga Pak, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini yang pertama, humul ladina la yastarqun. Yang kedua, wala yaktawun, tidak minta dikai. Kai itu salah satu pengobatan dengan menempelkan besi panas. Besi panas ditempelkan pada yang sakit, langsung sembuh. Langsung sembuh. Sampai dikatakan ini akhirud dawa, obat terakhir sudah. Kalau yang lainnya tidak bisa sembuh, ini yang paling terakhir. Tapi pedihnya minta ampun. Besi panas ditempelkan itu. Nah, ini dulu di Arab dikenal Pak, cara pengobatan model seperti ini. Dan Nabi memang sebutkan juga, pengobatan itu ada 3 kata Nabi. Minum madu, berbekam, dan kai. Minum madu, berbekam, ini tibun nabawi, pengobatan cara Nabi, dan kai. Kai tadi apa? Pengobatan dengan besi panas yang ditempelkan, langsung sembuh orang. Nah, ini juga sama hukumnya. Pada dasarnya minta dikai itu tidak bermasalah. Maksudnya tidak bermasalah, boleh, tidak berdosa, tetapi mengurangi ketawakalan. Itu saja, tidak dapat keutamaan menjadi 70.000 dan lebih yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Ini yang bermasalah. Tatayyur ini beranggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui dan dirasakan. Beranggapan sial. Ini banyak ini yang seperti ini. Menganggap sial hari bulan tertentu. Ini tidak bagus kayaknya ini hari ini. Hari sial ini. Ini tatayyur namanya. Dulu orang Arab Pak, kalau mereka melakukan tatayur, mereka terbangkan burung. Jadi kalau mereka mau safar, mereka terbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, tanda baik ini, mereka jalan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, mereka tidak mau jalan. Kenapa? Bahaya. Kalau burungnya terbang lurus, diulangi. Itu cara orang jahiliyah dulu menentukan sial dan tidaknya. Terkadang mereka dengan suara burung. Kalau suara burungnya aneh-aneh dia lihat, ini kayaknya alamat ini, alamat sesuatu ini. Ini jamaah sekalian. Nah, di zaman kita ini ada juga, bahkan bukan suara burung lagi, suara tokek. Ada suara tokek lain-lain suaranya. Langsung dia apa? Kayaknya ini. Nah, terkadang dengan angka-angka tertentu, angka 13 sial itu. Ada orang mau beli rumah Pak, beli rumah dia cari rumah, tidak ketemu yang cocok, yang pas harganya. Dapat satu rumah pas harganya, cocok juga dia, tapi ternyata dia lihat di luar nomor rumahnya nomor 13, tidak jadi dia beli. Kenapa? Angka sial katanya. Ini tatayur namanya. Tatayur, beranggapan sial. Yang seperti ini tidak ada di dalam Islam. Ini keyakinan jahiliyah. Atau orang memprediksi nasib orang dengan garis tangan. Dia lihat tangannya, kayaknya ini nasib musial ini. Kenapa? Itu ada tulisan M itu, miskin kamu nanti ini. Ini beranggapan sial, tatayur namanya. Nabi bersabda, at-tiyaratu syirkun
at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur kesyirikan, tatayur kesyirikan, tatayur kesyirikan. Tatayur itu tadi apa? Beranggapan sial terhadap sesuatu yang didengar, dilihat, dirasakan dan diketahui. Terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini yang paling hebat. Dan ini yang menjadi inti dari semuanya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa? Tawakal penuh kepada Allah. Tawakal itu artinya bersandar, bergantung, menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tapi dia tidak lupa menempuh sebab, usaha, ikhtiar. Itu juga penting. Jadi tawakal itu bukan hanya bergantung kepada Allah kemudian berdiam diri, tidak mau menempuh sebab, tidak mau ikhtiar, tidak mau berusaha. Tidak mungkin. Segala sesuatu harus ditempuh sebab-sebabnya. Orang sakit pengen sembuh, bagaimana caranya? Berobat. Jangan hanya berpasrah. Sudahlah saya pasrah, kalau mati ya mati juga itu. Ya betul, memang Allah takdirkan, tetapi Nabi perintahkan berobat. Tadawau ya ibadallah wala tatadawau biharam. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi ingat jangan berobat dengan yang haram. Nah, itu saja Nabi ingatkan. Makanya bertawakal menempuh sebab. Ada juga orang yang salah paham tawakal ini. Dikiranya tawakal itu cuman bergantung aja kepada Allah, berpasrah diri aja kepada Allah, tidak perlu ikhtiar katanya. Ini salah, ini keliru. Di zaman Nabi Pak, ada orang bawa onta. Dia naik onta, kemudian dia mau singgah, mau menghadiri majelisnya Nabi. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasul, onta saya ini saya lepas saja ya Rasul. Saya tawakal aja kepada Allah, tidak usah saya ikat. Kata Nabi, bukan begitu caranya tawakal. Iqilha wa tawakkal. Ikat dulu ontamu, baru kamu tawakal. Itu tawakal yang benar. Ada orang dari Yaman datang ke Madinah, mendatangi sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab tanya, kalian kesini bekal kalian apa? Orang-orang dari Yaman tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, kami cuman bekal tawakal kepada Allah. Umar langsung mengatakan, itu bukan tawakal, itu namanya pura-pura bertawakal. Yang namanya tawakal, kamu tempuh sebab dulu, kamu berusaha dulu, kamu ikhtiar dulu, baru setelahnya kamu bertawakal. Itu tawakal yang benar. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Namun setelah kita dapat apa yang kita inginkan, ingat, jangan menoleh kepada sebab. Kalau menoleh kepada sebab, bisa kesyirikan kepada Allah. Misalnya kita tadi berobat, ya kan, sakit berobat, sembuh. Ingat, yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang, ini karena obat ini sudah, kalau tidak ada obat ini mati saya sudah. Ini tidak boleh seperti ini. Tawakalnya berarti kepada obat, harusnya kepada Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan adalah Allah, bukan obat. Obat cuman sebab, yang menyembuhkan tetap Allah. Betapa banyak orang yang berobat tapi tidak kunjung sembuh. Kenapa? Belum Allah inginkan, ya kan? Nah, beginilah Pak cara yang benar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah masuk. Demikian pengajian yang mungkin bisa kami sampaikan. Naam, dan jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada segenap pengurus Masjid Baitul Makmur, kepada imam masjid, dan kepada semua yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk mengikuti jalan kebenaran dan berpegang di atasnya serta beristiqomah untuk senantiasa berada di dalamnya. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.